Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik rekan-rekanku kelas 8 SMP Asdah, kembali mengikuti media pembelajaran secara daring SMP Asdah kelas 8. Sudah 3 minggu kita memasuki, maka kita lanjut ke materi sebelumnya. Review minggu kemarin, alhamdulillah udah ada yang masuk ke classroom saya. Namun untuk tugas masih belum banyak yang mengerjakan. Maka dari itu mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, karena insya Allah apa yang kita kerjakan baik, insya Allah di kitanya ditimbal baliknya ke kita baik. Karena janji Allah faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya, barang siapa yang berbuat baik maka timbal baliknya kita dapat kebaikan. Tetap sebaliknya, barang siapa yang berbuat keburukan maka keburukan itu juga yang timbal baliknya. Maka dalam kesempatan ini baik kita berlomba-lomba dalam kebaikan, juga sebagai rasa syukur kita kepada Allah karena telah diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang tak terhingga, ya, nikmat nafas, ya. Kalau kita berada di rumah sakit, coba dah tanya oksigen berapa, ya, di pos tabungnya. Maka kita patut syukuri itu. Dengan rasa syukur kita, insya Allah nikmat yang ada dari diri kita itu akan bertambah, ya. Nikmati syukur itu. Oke, baik ya. Baik rekan-rekanku kelas 8 SMP Asdah, kita lanjutin materi kemarin tentang gerak. Kemarin gerak pada tumbuhan udah dijelaskan, juga sudah tugasnya. Nah, nanti di classroom, ya, ada tugas lagi. Kalian tinggal tinggal dilihat tugasnya apa. Namun untuk sementara dilihatkan perlihat dulu untuk video pembelajaran ini agar kita lebih memahami materi yang kita ajarkan. Baik ya. Kita udah tahu kemarin gerak pada tumbuhan, ya. Sekarang kita gerak pada hewan dan manusia. Masih ingat itu gerak tumbuhan ada berapa? Ada 3. Endonom, mesonom juga. Nah, itu dia. Baik ya. Untuk selanjutnya kita akan lebih bahas gerak pada hewan atau dan manusia. Baik, kita lanjutin materinya ya. Kita review, kita perkecil dulu gambarnya. Itu gambar saya. Nah, kita kembali ke Windows saya. Maaf, sayanya hilang. Oke. Nah, di sini kita memasukin sistem gerak, ya, pada manusia ataupun hewan. Nah, di sini kemarin sudah kita bahas tentang, saya lihat dulu Windows saya. Seperti biasa. Kurang kecil ya? Tahu saya geser aja deh. Oke, bisa kelihatan ya. Nih. Ya, ada bab 4, ya. Bab 4 sistem gerak. Nah, baik. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba memperjelas, semoga kalian bisa memahaminya. Jadi kalau nanti ada tugas tentang sistem gerak, kalian bisa mengetahui. Nah, sistem gerak yang kita bahas kali ini adalah sistem gerak pada manusia, juga sistem gerak pada hewan. Kemarin kenapa bisa ada pergerakan si tumbuhan? Mungkin karena ada rangsangan, mungkin karena ada intensitas cahaya, mungkin juga karena dia menahan diri untuk dari serangan. Baik ya, seperti putri malu kemarin. Untuk sementara kita sistem gerak pada manusia, saya hanya minta waktu 15 menit, ya. Baik. Untuk saat ini kita belajar tentang sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia salah satunya diperlukan rangka. Nah, ya, rangka. Nah, kenapa butuh rangka?
Kalau kita gambarin sistem manusia itu ada misalkan jari aja, ya. Ada apa namanya? Kelihatan gambar saya ya? Ya udah saya kembali ke sini dulu ya. Nah, ada jari kita ada 5 nih. Ya, untuk menggerakkan ini ya, itu harus ada rangka di dalamnya. Ya, rangka dan dilapisin oleh kulit, lapisan dermis sampai epidermis, dan selanjutnya ada darah yang mengalir sistemnya. Nah, di situ kita bisa bergerak. Karena apa? Nah, di situ ada otot motorik yang bisa menggerakkan semuanya. Bisa kita mengangkat, ya, bisa kita menunjuk, ya, ataupun makan. Oke ya. Nah, fungsi rangka itu apa? Di situ dapat memberi bentuk. Nah, memberi bentuk dan ukuran tubuh. Nah, seperti yang saya bilang tadi. Nah, seperti yang kita bilang tadi, kalau kita nih, ya, membentuk jari kita, itu kita patut syukurin ini nikmat Allah, ya, yang telah menciptakan jari itu sempurna, ya. Kalau kita tidak sempurna, apa namanya, bisa jarinya nepet 2, ya kan, bisa ataupun gini bentuknya, ya kan. Nah, di situ kita bisa memahami kalau kita diberikan jari itu sendiri, maka bisa memberi bentuk, ya, 5 jari itu sendiri juga, dan ukuran tubuhnya. Berarti kalau ukuran tubuh kita ada apa namanya? Ada panjang jempol kita itu ada 5 cm, ya. Panjang apa namanya? Telunjuk kita sekitar 8 cm. Nah, di sini ada 9 cm. Nah, membentuklah suatu ukuran. Oke ya. Ukuran masih ingat di pelajaran kelas 10. Ya. Baik, selanjutnya membentuk persendian yang berfungsi untuk gerakan. Nah, fungsi rangka. Saya kembali yang lebih ringan ya, ke materi yang apa namanya persendian nih. Nah, untuk apa namanya bentuk-bentuk persendian seperti jari tadi. Kenapa Allah menciptakan 5 ya? Karena kita ketahui kita bisa menggerakkan apa namanya, bisa mengangkat ya, bisa untuk makan ya. Udah ada strukturnya tersendiri ya, untuk bisa kita melakukan gerakan ya, nunjuk ya, ataupun kita menghitung 1, 2, 3, 4, 5 dan lain sebagainya, itu untuk membentuk persendian ya, yang berfungsi untuk gerakan. Nah, persendian selain tangan, misalkan kepala ya, kepala ada kepalanya, terus ada apa namanya, ada leher yang dibentuk ya kan, bisa kita motoriknya bisa ngangguk-ngangguk atau geleng-geleng ya kan, kalau lagi wiridan ya. Terus kalau lagi apa namanya, kalau dipanggil orang bisa noleh atau bisa noleh ya kan, atau lain sebagainya, itu membentuk persendian. Nah, persendian itu apa? Yang bisa apa namanya, perbatasan-batasan dari satu rangka ke rangka lainnya yang bisa untuk bisa digerakkan. Seperti ini bisa telapak tangan ke jari ya, itu membentuk persendian. Banyak makanya macam rangkanya. Saya lebih apa namanya, lebih fleksibel lagi, cepat. Tempat pelekatan otot. Nah, setiap tubuh kita dilapisin otot di semuanya. Karena apa? Kalau kita tidak mengetahui apa namanya, kalau tidak mempunyai otot, kita tidak bisa menggerakkan tubuh kita, memotorikan tubuh kita, menggerakkan, karena ada otot itu yang memotorik setiap gerakan. Kalau kita mau makan, refleks bisa untuk makan ataupun yang lain-lain sebagainya. Paham ya? Tempat pelekatan otot. Baik, bekerja sebagai pengungkit. Nah, dalam rangka itu sebagai apa namanya, pengungkit itu ibaratnya jari nih. Ya, kita bisa mengangkat suatu benda seperti gunting, ya, mengungkit, dan juga mengungkit itu sebagai apa ya? Kekuatan lah. Kekuatan. Kalau kita daging doang ya, kita tidak bisa apa namanya, kalau tidak ada rangkanya tidak bisa sebagai penahan. Nah, kecuali tidak ada rangka di dalamnya, maka di situ kita bisa memegang itu gunting. Paham ya? Nah, selanjutnya sebagai penyokong berat badan.
Nah, sebagai penyokong berat badan berarti kondisinya, nah, bentar saya setting dulu sebentar ya. Ada gangguan sedikit untuk materi. Kita kembali ke background dulu sebentar. Cuma minta waktu 2 menit 3 menit aja. Bentar ya. Belum smoothie. Nah, saya coba menghilangkan seperti ini dulu aja dulu ya. Anggap aja sayap yang putih-putihnya ya. Baik. Nah, seperti ini. Kembali ke laptop. Oke. Saya lihat dulu kondisi saya. Oke. Nah, kelihatan ya sayanya ya. Yang jelas yang di atas ini, nih, nih, ya, nih, ya. Di situ apa namanya frekuensi apa namanya kita pahami lagi sebagai penyokong berat badan. Jadi kalau kita tidak apa namanya tidak mempunyai rangka di kaki ya, dengar ya, ataupun di apa rangka dada. Nah, berat badan yang ada dari diri kita ya tidak ada penyangganya atau penyokong. Ibarat kalau kita sering selfie ya. Nah, di situ ada apa namanya Tomcat ya yang dulu keren ya. Nah, itu sebagai penyangga supaya HP kita tidak jauh apa namanya tidak jatuh, disitulah penyokong sebagai berat badan. Baik ya. Selanjutnya, melindungi organ-organ seperti otak, sumsum, tulang belakang, jantung dan paru-paru. Nah, di situ tadi fungsi rangka itu sendiri apa? Mengcover atau menyelamati organ-organ penting seperti otak, ya, sumsum tulang belakang, jantung ataupun paru-paru yang ada di sini. Makanya kita patut syukuri kalau kita mempelajari tentang apa namanya ciptaan Allah ini, subhanallah, masyaallah, tabarakallah. Kita patut bersyukur dikasih waktu yang sempurna, dikasih nafas yang sempurna, dikasih tubuh yang sempurna. Karena apa? Ya, karena kita diciptakan sama Allah itu secara sempurna dibandingin makhluk lain. Makanya kita di sini sebagai khalifah di muka bumi ini. Kita jaga tubuh kita jaga apa namanya ekosistem kita jaga sahabat-sahabat kita. Anggap tumbuhan, hewan itu sahabat kita. Apabila kita menemukan tumbuhan, menemukan hewan, sayangi mereka. Karena apa? Karena kita adalah khalifah. Sebagaimana yang apa namanya yang apa namanya yang di Allah bilang, Allah katakan, Allah apa namanya dalam Al-Qur'an kalau kita ini adalah khalifah di muka bumi ini. Baik ya. Nah, di situ kalau kita tidak ada organ tubuh seperti apa namanya rangka di dalam otak, sumsum, tulang belakang, jantung dan paru-paru. Nah, itu bisa jadi tidak stabilnya apa namanya kedudukan dari otak itu sendiri. Kedudukan apa maksudnya tempatnya itu sendiri. Bisa jadi otak bisa jatuh ke mata, ya kan? Bisa jadi otak bisa jatuh ke perut, ya kan? Nah, makanya ada rangka-rangka itu sendiri. Kita patut syukur ini. Alhamdulillah, tabarakallah. Baik ya. Selanjutnya apa? Tempat pembentukan sel-sel darah dan sel-sel imunitas. Nah, ini saya membahas tentang itu ya, rangka ya. Cuman saya kaitkan dulu dengan pembentukan sel-sel darah. Kenapa kita dialirin oleh darah? Nah, setiap tubuh kita dialirin oleh darah dan sel-sel imunitas. Nah, darah itu sendiri mengalir seluruh tubuh kita, ya, ibarat kalau kita lagi